Rasulullah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Raya Pekanbaru yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama di masjid kita ini untuk salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu termasuk dari bagian mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita salawat dan salamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari doa terhadap diri kita sendiri, dan bermohon pada Allah agar di akhirat nanti kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pembuka pada hari ini kaji yang kita ini kan sedikit kita rasakan bahwa apa yang terjadi pada diri manusia itu semuanya termaktub dalam ahwalun nafsil wa muhasabatiha. Ahwal, ada keadaan di dalam diri manusia ini yang dikatakan masiratil batinah. Jadi kalau di kitab Al-Ghunyah itu dikatakan jihadun nafsi wal hawa wasyaitan. Ada yang disebut perjuangan jihad. Jihad itu ada dua, jihadul batin dan jihadul zahir. Jihad secara yang nampak itu yang digambarkan Rasulullah itu dalam perjalanan hidupnya, kalau ingin tak berperang tak akan berperang. Kenapa terjadinya peperangan itu? Karena orang-orang kafir itu yashudduna an sabilillah, menghambat dakwah Rasulullah itu, menghambat perjalanan. Jadi yashudduna, jadi mereka menghambat perjalanan dakwah Rasulullah, makanya terjadi perang. Seandainya tidak menghambat orang kafir dengan kafirnya, yaitu dengan tidak menghambat perjalanan dakwahnya Rasulullah, tak akan ada perang. Itu jihad yang pertama. Jadi jihadun nafs. Jadi jihad zahir. Jihad az-zahir itulah dia. Yang kedua adalah jihadun nafs. Jihadun nafs ini jihadul batin. Perjuangan untuk tetap kepada perbuatan yang baik. Sebenarnya yang di batin ini lebih berat daripada yang zahir, karena yang zahir ini nampak, ya, nampak perang-perang jelas. Tapi kalau sudah di batin itu berat. Maksudnya kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, masiratil batinah itu, perjalanan batin itu, kalau tidak salamatul qalb, kemudian kita tidak menghilangkan al-hiqq anil muslimin wa fudulil humurid dunya, karena banyaknya kecintaan kita kepada dunia, payah kita untuk bisa perjalanan batin kita itu bisa baik. Nah itu dia. Makanya kalau di kitab Al-Ghunyah yang sudah kita lakukan itu, semuanya itu judul-judulnya itu lebih kepada khuruji hubud dunya minal qalb, misalnya gitu ya. Kemudian jangan meminta kepada selain Allah. Lalu pandanglah manusia itu dengan pandang fana, karena manusia ini tidak ada yang kekal, fana. Kita bertopang kepada manusia, manusia itu beruntung. Nah, itu persoalannya dalam hidup. Nah, ini masiratul batinah. Perjalanan kehidupan secara batin itu harus salamatul qalbi. Hati itu harus bersih dari pengaruh-pengaruh. Bersih 100% kita tak bisa, tapi bersih paling tidak 80%, 60% itu jauh dari pandangan dunia itu, maka dia akan berjalan.
Semua kemudian jauhkan kedengkian. Kedengkian itu dijauhkan. Kemudian yang ketiga, wa an fudulil humumid dunya. Lepaskan genggaman dunia kita tuh yang erat itu. Anak kecil itu kalau kita kasih jari digenggam ya kan. Nah, jangan kita seperti itu menggenggam dunia, karena dia tak lama, sebentar aja dia berlalu dia. Oleh sebab itu, oleh Hasan Al-Basri dan para ulama sufi mengatakan ahwalun nafs, ketika Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan, demi Allah bersumpah, wan nafsi, demi nafs, ya, demi nafs, demi jiwa. Bisa diartikan jiwa, bisa diartikan nyawa. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi penciptaan jiwa atau nyawa tadi itu, dan penyempurnaannya. Itu Allah bersumpah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Lalu Allah fa'alhama, Allah ilhami jiwa itu dengan fujuraha wa taqwaha. Yang pertama itu fujur dulu, keburukan, wa taqwaha. Jadi siapa yang akan selamat? Qad aflaha man zakkaha. Yang selamat itu yang senantiasa membersihkannya. Zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dassa ini bisa diartikan memijak, membenamkan. Dan sungguh merugi orang-orang yang membenamkan, ya, yang merusak jiwanya itu sendiri. Nah, contoh, Allah menjelaskan ketika tentang hubungan manusia itu dengan kalimat rahim, ya kan? Jadi dalam rahim itu ditambah ada silah, ada rahim. Jadi silah itu menghubungi, rahim itu ya rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, gitu ya. Jadi silah hubungan, rahim kasih sayang. Ya, jadi hubungan kasih sayang. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang ini, Allah berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi dijelaskan di situ, Allah menjelaskan nilai takwa itu banyak. Ketika Allah wattaqu fitnatal ladzi, tak bertakwalah kamu kepada Allah terhadap fitnah ataupun azab yang tidak hanya memberikan azab itu kepada orang-orang yang sesat dan kafir saja di antara kamu, tapi kalau kita tak memberi ingat kepada orang yang sesat itu, kita dibawa sekalian dengan azab itu. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Orang-orang yang zalim terhadapmu saja, yang berbuat aniaya saja, tapi dengan orang-orang yang tak menegur itu pun dibawa oleh Allah semua dengan azab itu. Nah, kita ingin pemahaman begini. Kenapa silah ini dinamakan rahim? Lihat, Allah mengambil alasannya. Allah katakan Ar-Rahim itu diambil dari namaku, ya kan? Ar-Rahmanur Rahim, artinya sayangnya Allah. Maka kalimat rahim itu diletakkan pada manusia, pada ibu, ya. Kenapa dia dinamakan rahim pada ibu? Karena setiap yang keluar dari rahim itu disayangi oleh dua orang, bapak dan ibunya, ya enggak? Ada nggak orang yang keluar dari rahimnya dia tidak sayang? Berarti error itu ibunya tuh, ya kan? Jadi rahim itu tempat sayangnya Allah yang diletakkan pada manusia, kepada perempuan. Lalu yang keluar dari rahim itu al-maulud. Maulud itu adalah manusia yang keluarnya itu, bayi yang keluar itu, tak ada yang tak sayang. Maka sayang dia kan? Kata Allah, aku menamakan silaturrahim itu dari rahim, dari namaku. Faman qata'ahu,
aqta'hu. Jadi barang siapa yang memutuskannya, aku akan memutuskan hubungan aku dengannya. Berat itu ya persoalannya. Kenapa ini bisa orang memutuskan? Karena masyiratu nafsinya itu tak baik. Perjalanan jiwanya itu tak bagus. Nah, kita kaji lagi. Allah kenapa murka? Jadi dikatakan silah ar-rahim ini sangat penting dalam kehidupan. Orang bisa gelap mata, adik-beradik berada pada satu rahim. Kenapa? Karena menggenggam dunia itu terlalu kuat. Itu dia. Dia bisa mengumumkan di koran atau di media sosial bahwa mulai hari ini yang bernama ini, padahal binnya sama dengan dia. Binnya itu sama, adik-beradik, ya. Bisa diumumkan, aku tidak, itu bukan lagi adik kami. Hanya gara-gara apa? Bersengketa masalah harta warisan, ya kan? Nah, Allah mengecam orang yang memutus silaturahim ini, aku akan putuskan rahim aku padanya. Sudah, man qata'ahu. Makanya di dalam Al-Baqarah, allazina yanquduna ahdallah, orang yang membangkang atas janjinya kepada Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Siapa itu orang-orang fasik itu? Orang yang mengingkari janjinya kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan ia memutuskan apa yang disuruh oleh Allah untuk menyambungnya. Jadi memang sungguh berat itu persoalan kalimat itu. Sekarang kita tinggalkan dulu itu. Kita balik kepada ayat tadi. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini adalah keadaan. Manusia mempunyai nafs, dia mempunyai keadaan. Yang pertama apa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu bisa diartikan bahasa Indonesianya tenang. Memang kadang-kadang bahasa Arab ini kalau diterjemahkan langsung tidak bisa nangkap dia. Jadi an-nafsul mutmainnah ini mudahnya kita memahami ini begini. Manusia dalam perjalanan ketenangan hatinya itu, begitu dia mendapatkan kesulitan, dia tenang. Di mana letak tenangnya? Dia tidak menceritakan kesulitan itu ke banyak orang. Hanya kalau terpaksa saja, hanya untuk berbagi, dan dia tidak menceritakan. Itulah ketenangan jiwa orang ketika menerima kesulitan. Tapi kalau dia menerima kesulitan, bicarakan sana, bicara aku ini susah, aku ini payah, aku ini, itu belum pada posisi nafsul mutmainnah. Jadi kesulitan yang dia hadapi itu dihadapi dulu sendiri, lalu dia bermunajat kepada Allah. Dan terpaksa hanya orang-orang tertentu yang dia kasih kabar kalau bisa membantu, dan dia tidak mengumbar kesulitan itu kemana-mana. Kalau dia mengumbar kesulitan itu kemana-mana, itu yang membuat dia meminta-minta. Nah, sedangkan meminta-minta ini di sisi Allah kan hina, ya, orang yang meminta ini hina. Makanya dua orang fakir itu, ada yang fakir meminta, ada yang fakir tak meminta. Yang tak meminta ini kalau kita beri itu lebih besar pahalanya daripada yang meminta ini. Dan itu ada di masyarakat. Dia susah tapi dia tak mau meminta. Nah, ini bersisi pada posisi nafsul mutmainnah. Kemudian nafsul mutmainnah ini apabila dia diberikan sesuatu yang baik, dia juga tenang. Ya kan? Dikasih kekuasaan, dengan kekuasaan itu dia mempermudah segala orang. Dikasih harta yang berlebih, dengan harta yang berlebih itu dia menolong sesama. Ya. Dikasih dikasih harta, dikasih kekuasaan, dikasih keluarga yang dia tenang dalam posisi itu. Maksudnya orang ini dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu di nafsul mutmainnah nih, diberi dia kesulitan dia bersabar, diberi dia kebahagiaan dia bersyukur. Nah, itulah intinya, inti kecilnya. Jadi kekuasaan yang diberikan dia gunakan untuk kemaslahatan, kekayaan yang diberikan dia gunakan untuk kemaslahatan sama-sama. Jadi dia bersyukur dengan arti itu. Kemudian yang kedua, ada keadaan manusia yang disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah jiwa dalam perjalanan kehidupan itu lama yalumu ini mengecam.
Jadi ini keberadaannya setelah terjadi. Misalnya kita marah, habis kita marah itu ada berbicara di jiwa kita ini, kenapa aku mesti marah tadi? Kalaupun aku tak marah, selesai juga masalah itu. Tak ada cara yang lebih baik. Itu lawama, ya kan? Kenapa aku harus bertengkar tadi dengan istri? Seandainya aku pun tak bertengkar pun masih ada jalan keluar yang lain. Nah, itu dia. Tadi misalnya dalam perjalanan, ngapa kita panas dengan membawa itu? Sehingga kalaupun tadi kita tidak terbawa arus tadi ini, ya, kita tak akan bersenggolan dengan orang di jalan. Nah, itu nafsul lawamah. Dia ingatkan kita terus. Tapi dia telah selesai. Kenapa tadi aku tak baca Quran? Nah, itu kenapa aku tadi seharusnya kan tadi aku waktu yang setengah jam setelah subuh itu bisa membaca seperempat daripada juz. Kenapa aku tak melakukan? Itu lawamah. Dia kecam perbuatan buruk kita itu sehingga kita tersadar. Tapi tersadar itu setelah berlaku kan. Setelah berlaku. Jadi jelek juga dia. Lawamah itu penyesalan yang diantarkan lalu ketika kita berjalan dia kecam. Nah, yang terakhir adalah apa yang disebut dengan ahwalun nafsi itu an-nafsul ammar bisu, nafs jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Nah, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratu bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, walaula fadlullahu alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ini pertama di surat Yusuf ayat 53, yang kedua di surat An-Nur ayat 21. Jadi dikatakan wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Ini menjelaskan tentang Nabi Yusuf. Seandainya mengikuti ammarah bisu ini, Nabi Yusuf itu melakukan sesuatu yang buruk dengan Zulaiha. Tapi dikatakan di sini illa ma rahima rabbi, sesungguhnya aku ini diberikan kasih sayang oleh Allah, dipalingkan dari perbuatan yang tak baik itu. Nah, itu dia. Lalu inna rabbi, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu katakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, mazaka minkum, maka tak akan sanggup kalian membersihkan diri kalian itu min ahadin abadan, dari apa sesuatu apapun sedikit pun. Nah, contoh kita ini sebenarnya sudah berpotensi. Dikatakan wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha, Allah memberikan jalan, ini jalan fujur, jalan yang buruk, ini jalan yang baik. Manusia itu dasarnya baik, tapi kalau melihat sesuatu tentang dunia ini lebih banyak cenderung kepada yang buruk karena dia dikuasai. Nah, karena ada yang buruk di dalam ini, itu dikatakan oleh Nabi Yusuf, ya, dikatakan bisu illa ma rahima rabbi, kecuali Allah memberikan kasih sayangnya kepadaku untuk menghindar. Untuk mendapatkan rahmat Allah ini mesti ada hubungan yang baik kita dengan Allah. Jadi ada jiwa, ada hati. Hati ini kalau dalam dunia modern sekarang monitor CCTV itu, ya. Jadi monitor ini kapan dia tak bisa memonitor? Kena kabut, kena abu, kena asap. Nah, kalau dia dah tertutup tak bisa kontrol lagi, ya. Hati itu begitu juga. Kalau dia jauh dari Allah, yang kita takutkan tuh dia misalnya begini, ini hati, ya. Hati itu ada pagar. Pagar hati itu, itulah yang disebut dengan amaliyatul fiqhiyah, kerja-kerjanya fikih. Ibadah kita itu, sholat itu pagar, baca Al-Quran itu pagar, ya kan? Sedekah itu pagar, zakat itu pagar, haji itu pagar. Nah, jadi intinya begini, ini harus pagarnya harus ketat.
Kenapa? Kita di dalam surat An-Nas mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 nama Allah. Ya. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, 3. Yang kita minta 1, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jinnati wan nas ini di luar pagar, di luar ibadah kita itu. Kita ini kan sudah ada potensi fujur tadi kan. Jikalau sholat ini pun masalah, maka pagar itu merenggang. Ketika ini merenggang, gangguan luar masuk. Nah, itu yang bahaya itu. Jadi nafsul ammarah ini memang satu, menyuruh kepada keburukan. Tapi jika pagar syar'i kita ini longgar, yang di luar akan masuk. Begitu masuk yang di luar, yang diganggu apa? Hati kan. Allazi waswisu fi sudurin nas, ya kan? Nah, yang kita minta sama Allah itu bagaimana kita berlindung. Allazi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang menggoda manusia di sudur. Sudur itu apa? Dada. Yang di dalam dada itu apa? Hati. Maka kalau sholat ini, na'udzubillah lah, sedangkan kita lalai saja udah merenggangkan pagar. Dan kalau kita sholat jamaah tuh tambah rapat ya. Ya, kalau dia dilalaikan, allazina an salatihim syahud, itu yang lupa, lalu dia memang ada jarak begini antara sholat zuhur dengan sholat asar, ada tenggang waktu. Kalau pakai jam sekitar jam 12 sampai nanti jam 3 lebih, itu kan ada tenggang. Cuma tenggang ini bukan berarti untuk meremehkan waktu itu. Makanya ketika kita bertanya, ayo amal afdalu ya Rasulullah, kata sahabatnya, karena ditengok sahabat nilai lalai dalam melakukan sholat, dia katakan as-sholatu ala waktiha. Pagar yang rapat itu as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Itulah yang disebut dengan imaduddin. Nah, kalau pagar ini renggang, lalai, yang ini masuk. Yang tukang membuat asap di luar pagar itu setan, baik berbentuk jin maupun manusia. Dia itu yang mengipas. Nah, ketika dia kipas, monitor kita ini tertutup. Kalau sudah monitor tertutup, amarah besoknya maju. Kenapa orang itu sampai hati membuat begitu? Misalnya kita tanya ya, karena hati ini sudah tertutup. Jadi kalau sudah hati ini tertutup dengan asap, dengan debu, tak dicuci, qad aflaha man zakkaha tadi, dia akan melakukan perbuatan buruk ini biasa saja. Kenapa orang kok di atas kesalahan, kesalahan lagi, di atas kesalahan lagi, sudah lama merampok, membunuh, lalu membuat pelecehan kepada manusia. Kenapa dia lakukan itu? Karena sudah masuk yang unsur luar itu, di ammarah bisu ini. Kenapa dia lakukan itu? Karena kedekatannya sama Allah sudah tidak dekat. Pagarnya jarang, ini masuk, hati ini tertutup dengan debu, dan dia tak bersihkan. Masuk lagi humum dunia, kegalauan dunia itu masuk pada dirinya, hilang, tak nampak lagi kebaikan itu. Jadi yang buruk itu jadi baik dia. Itu karena masuk minal jinnati wan nas tadi, masuk, ini kipas terus. Jadi dunia ini indah. Kalau kita peturutkan, habis umur kita tidak akan sampai itu. Indah, memang indah. Indah bagi orang yang merasa dunia ini adalah terminal terakhir. Tapi kalau orang yang merasa dunia ini adalah sementara, dia biasa saja, tak hanyut dia di situ. Balik. Maka ketika nafsul mutmainnah dan lawamah ini terkalahkan dengan amarah bisu, fungsi hati tidak ada lagi. Jadi ainul basirah itu tertutup dia. Maka dikatakan di sini Allah innal
innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu kan ada doa ya, nahmaduhu wa nasta'inu alhamdulillah, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inu, memohon pertolongan, wa nastaghfiru, kita memohon ampun, wa na'udzubillah, kita meminta perlindungan pada Allah, min syururi anfusina. Itu doa. Jadi kalau yang dibaca khatib itu nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita ini punya potensi buruk. Maka kalau pagar ini tak rapat, yang buruk ini yang naik, mutmainnah itu hilang, dan dia tidak akan pernah mendapatkan itminan itu, mutmainnah itu. Dia akan hanyut dengan kegalauan itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ala bizikrillah. Tak ada jalan lain. Kedekatan kita sama Allah yang akan mulai mengikis debu-debu yang ada di mata hati tadi. Makanya tadi kenapa Allah suruh jaga kita silaturahim? Nah, ini silaturahim atau silaturahmi, terserah aja lah, ya kan? Kalau bahasa Indonesia silaturahmi, bahasa Arabnya silaturahim. Karena ini tempat berkasih sayang. Maka barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan kepadanya. Kalau ini terjadi, sudahlah. Maksudnya diri manusia ini akan hanyut dengan persoalan-persoalan itu. Nah, makanya di dalam satu kalimat dikatakan oleh salah satu ulama sufi, fi mahasinil insani musawi wa fi musawihi musawa. Maksudnya mahasin ini kan perbuatan baik. Di atas perbuatan baik kita itu mesti ada kekurangan. Wa fi musawihi, dan di atas kekurangan lebih banyak lagi kekurangan. Ya. Di dalam berbuat baik aja kita salah, apalagi dibuat salah. Jangan melakukan kesalahan di atas kesalahan yang lain. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan di atas kesalahan yang lain, keammarah bisu dia. Maka dikatakan fi mahasinil insan, di dalam kebaikan manusia itu mesti dapat kekurangan. Ya. Fajriansah berceramah, ceramah di sini, ceramah di masjid sana, ceramah, kebaikan kan. Tapi masih ada kekurangan enggak? Di rumah tinggal jadinya. Ya, tak pernah kita ceramah orang di rumah. Itu kan perbuatan baik. Kalau di kampung-kampung dulu intinya begini, seorang imam itu mulai dari dibangun surau itu sampai tua dia jadi imam di situ. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya betul, istiqomah kan. Imam itu berarti kan istiqomah. Bahkan sampai dibilang ini udah rukuk sebelum rukuk katanya, karena udah bungkuk dia, karena tidak ada yang menggantikan. Di istiqomah itu kan baik. Tapi di situ masih ada kesalahan apa? Tak memberikan generasi baru untuk melakukan itu, atau tidak ada, terserahlah. Maksudnya dalam kebaikan itu saja kita buat masih ada kekurangan. Jadi jangan coba-coba berbuat salah. Maka kalau sudah berbuat salah di atas kesalahan, amaro bisu deh. Nah, ya kalau dibilang orang, kalau bahasa gaul itu kan berbuat baik aja kita salah, apalagi buat salah kan? Lah baik kita salah juga lagi kan itu, karena kita sendiri gitu. Itulah pepatahnya, fi mahasinil insani musawih wa fi musawihi musawa. Jadi jangan berbuat dosa di atas dosa. Tak berdosa pun kita sudah berdosa. Buat lagi dosa di atas dosa, apa kacau hidup kita itu. Nah, lalu kata beliau, wa iladu istila'in nafsi ila ammara qabla qubulul mu'min muhasabati wa mukhalafati, akhraj al-Imam Ahmad, dikatakan hasibu anfusakum. Itulah perlunya kita hidup itu didampingi dengan doa. Ya, Ustaz, anak aku ini sudah dimasukkan pesantren, dah aku gajarkan ngaji, pulang pun malas ke masjid, macam mana caranya? Nah, kan banyak keluhan-keluhan begitu. Kita udah baik, itu kembali kepada orang tua juga. Jadi kalau sudah kita bawa kepada yang baik, tak mau juga. Nah, ini lagi ya, doa kepada Allah.
Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku nih orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau perlu dibacakan di air itu, waktu bersama-sama makan tuh kasihkan air yang kita bacakan itu kepada anak itu. Letakkan di tangannya, letakkan ubun-ubunnya itu, doakan dia. Ini kita marah-marah aja doakan tak pernah. Macam mana anak mau baik? Kan hati manusia itu kan dikuasai oleh Allah, bukan kita yang menguasai. Kan itu dah kita jelaskan dulu tuh. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah untuk menguasai seseorang, tapi kita mohon pada Allah agar Allah membalikkan hatinya itu kepada yang baik. Kan itu yang penting. Nah, kita ini cuma penyampai. Wa ma alaina ilal balagh. Kewajiban kita ini menyampaikan. Masalah nanti meluruskan itu adalah Allah. Itu ya. Nah, balik kepada yang tadi. Ketika manusia qad aflaha man zakkaha, membersihkan hatinya dengan syariat tadi, dengan fikhiyat, salat, maka dia harus didampingi dengan doa. Karena rapatnya pagar daripada yang dia kerjakan dari kewajiban kepada Allah tadi itu akan diperkuat lagi dengan doa. Memang kita begini, kita dalam sholat itu kena berdoa, apalagi doa. Iya, isinya doa semua. Tapi ada hadis Nabi, salah satu doa yang dimakbulkan, yang paling makbul di sisi Allah lah doa setiap selesai sholat wajib fi duburi kulli sholatin fardhah. Setiap selesai sholat itu terserahlah, mau bersama mau sendiri, yang penting doa setelah sholat wajib itu adalah doa yang paling dimakbulkan oleh Allah, jangan ditinggalkan. Walaupun hanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah dan pergi gitu. Sekarang apa yang membuat kita sholat pergi kan? Yang kita kejar itu apa? Dunia kan? Aku mau rapat, yakinlah dengan ketenangan itu Allah memberikan jalan. Itu kadang orang kan tengok kita kalau di jalan ini mau ke sini, kalau dah pagi itu ke sini atas senggol. Kalau sudah tersenggol tuh udah marah-marah, akhirnya kan terlambat sendiri kan. Bawa dengan ketenangan dalam arti yang mutmainnah itu, kita akan terbawa dengan sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Maka qad aflaha man zakkaha. Ya, salah satu pintu masuknya syaitan itu al-ajalah. Salah satu pintu masuk setan, pintu yang terbuka itu adalah tergesa-gesa. Sifat ketergesa-gesaan ini yang membuat setan itu masuk kepada diri kita, dan itu akan menutup. Monitor hati ini berat. Kenapa? Dia harus dibasuh terus. Cobalah kalau tak percaya, duduk di warung kopi, buka WhatsApp mau 3 jam 4 jam. Giliran habis maghrib baca Quran di rumah sikit aja 2 ayat baru lah ngantuk dia. Itu tandanya kita tuh lemah. Tadi bukan main menggebu-gebu, hari ini aku harus khatam satu juz, baru mulai 2 ayat baru cari pula kursi malas di rumah tuh. Quran tuh nutup wajahnya. Tapi giliran main WhatsApp itu entah apa-apa yang di-share itu mau 3 jam 4 jam tuh tak bosan ya. Bagaimana kita melarang? Itu kenapa kita tidak memagari tadi itu? Maka dikatakan fahuwa ayakifu inda awali hammihi wa iradatihi wala yunadi bil amal hatta yatabayyana lahu arhadihi wa tarkuhu. Jadi terakhir dikatakan oleh Syekh Abdul Farid ini, dikatakan cara terbaik untuk kita bisa kembali kepada nafsul mutmainnah dan diridai oleh Allah menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah nanti menghitung amalmu di akhirat. Pernah dapat cerita kan? Jadi salah satu kisah Nabi Adam dan Rasulullah itu adalah ketika Nabi Adam melaporkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, sesungguhnya aku melihat salah satu dari umatmu dibelenggu oleh malaikat Malik dan akan dijebloskan ke neraka. Mendengar itu Rasulullah sedih.
Lalu dikatakan kepada Nabi Adam, bawa aku di mana dia sedang dibelenggu itu. Ini kan kalau di akhirat, ini dalam peristiwa Mi'raj ini. Jadi di akhirat itu ada masa ditimbang kebaikan itu. Setelah ditimbang kena berat, dibelenggu dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dalam masa itu dikatakan oleh oleh Nabi Muhammad, ya Adam, ya Nabiullah, bawalah aku melihat. Maka dibawalah ke tempat itu, ke tempat orang ini mau digiring. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai malaikat, tunggu sebentar. Malaikat ini kan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, menjalankan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, dan tak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat terus saja menggiring. Akhirnya Nabi Muhammad bermohon pada Allah, maka diperintahkan oleh Allah, tahan, ikuti perintah nabiku itu, kesayanganku itu Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bawa kembali ke timbangan, coba ditimbang ulang. Begitu perintah Rasulullah kepada malaikat, dibawa, ya kan? Dibawa, ditimbang. Memang timbangan dosanya itu lebih berat. Akhirnya Rasulullah SAW bermohon pada Allah dan memasukkan tangannya ke dalam saku jubahnya. Lalu keluarlah semacam mutiara yang besar yang mengkilat, sinar, diletakkan di atas timbangan kebaikan orang ini. Langsung timbangan kebaikan itu naik, yang buruk ini naik, ringan. Maka ketika itu dikatakan kepada malaikat, aku telah memenuhi apa yang menjadi tugasku, kata Rasulullah. Kata malaikat, surga baginya. Maka tak jadi belenggunya dilepas dan tak jadi dimasukkan neraka. Orang ini bersujud dan bertanya, siapa engkau wahai? Orang ini tak kenal, siapa engkau? Dikatakan, aku adalah Rasulullah. Tunduk di kaki Nabi Muhammad dan menangis. Dia merasakan selama di dunia dulu selalu pelit untuk menjawab selawat. Walaupun dia menjawab tapi tak banyak. Jadi kata Rasulullah, apa itu yang engkau keluarkan dari, itulah selawatmu selama engkau hidup yang aku tabungkan. Begitu Rasulullah itu memperhatikan umatnya. Itulah selawat yang selama engkau hidup, yang engkau selawat dan salam lalu engkau menjawabnya, itulah engkau tabungkan. Seandainya selawat itu lebih banyak, dia akan lebih besar lagi. Orang ini menunduk menangis, memohon ampun pada Allah dan memohon maaf kepada Rasulullah. Yang sedikit itu pun masih bisa diletakkan dan dia akan menambah timbangan berat. Terkadang amal-amal kecil itu sering kita lupakan. 1-2 ayat subuh atau 1-2 ayat wa Qur'an al-fajr itu bisa diartikan menjelang subuh atau ba'da subuh. Itu akan memberatkan. Jadi terkadang kita meremehkan perbuatan-perbuatan baik yang sedikit. Sama dengan tadi silaturahim ini remeh nampaknya, tapi kalau kita jalankan, dia akan menjadikan sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan. Tapi kalau kita putuskan, dia akan memberatkan kepada timbangan keburukan kita. Salawat ini sajalah kadang-kadang. Makanya tidak ada satu acara apapun, pertemuan apapun, apabila tidak dimulai dengan memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, maka acara itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya di situ. Kalau kita mencampur sebenarnya parah juga. Di awalnya doanya bagus-bagus, sudah itu diakhiri dengan sesuatu yang tak baik, tak bagus dia. Nah, jadi dikatakan apa yang menjadikan kamu sering lupa? Kamu sering melupakan, menganggap amal itu selalu dipikirkan dengan otak. Jadi dia anggap amal itu kecil. Padahal dia berpengaruh di akhirat. Sangat dipengaruhi di akhirat. 1-2 ayat yang kita baca sebelum subuh, ada 4 tempat kan yang Allah sangat menerima. Pertama, ini seperti ini setelah subuh. Kita mengaji ini nampaknya remeh, pahalanya besar. Kalau tak mengaji, kita membaca Al-Quran habis subuh, itu waktu yang baik. Yang kedua adalah waktu sebelum maghrib.
5-10 menit. Makanya kalau yang pernah umroh, orang-orang Arab tuh sebelum berbuka tuh ngangkat tangan deh, karena dia paham. Kita kalau puasa Senin Kemis itu jangan hanya doanya Allah malaka sumtu, sebelum itu panjatkan doa. Nah, di situ juga tempat doa untuk mendoakan anak-anak kita biar dia tersadar. 2, ketiga, setelah maghrib. Ini sudah sering kita bahas. Setelah maghrib membaca Al-Quran, mohon pada Allah sampai Isya. Makanya sholat awabin itu antara maghrib dan Isya lebih dianjurkan. Nah, kalau perlu malam Jumat itu surah Al-Kahfi di situ, ya. Dan orang yang membaca surat Al-Muluk setiap malam menjelang tidur, bagusnya setelah Isya lah ya, kalau udah menjelang tidur ngantuk, itu Allah hindarkan dari azab kubur. Al-Muluk, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nampaknya kan remeh. Surat Al-Muluk itu kalau tak salah 2 halaman. 2 halaman tuh 15 menit selesai. Kalau nengok Facebook lebih 15 menit. habis Isya tuh baca surat Al-Muluk itu minta sama Allah. Kan selesai. Itu yang keempat, sepertiga malam menjelang subuh. Sepertiga malam dari jam 2 sampai subuh. Minta lah itu. Jadi 4 ya. Habis subuh, sebelum maghrib, habis asar sampai maghrib, ba'da maghrib, sepertiga malam sampai waktu subuh. Mohon pada Allah. Itu tempat-tempat yang Allah memakbulkan untuk mendapatkan nafsul mutmainnah, lalu memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Maka dikatakan di sini, qala Al-Hasan rahimahullah abdan waqafa inda hammihi fa in kana Allah amdahu wa in kana li ghairi ta'akhkhar. Jadi dikatakan sungguh Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang yang tahan pada cobaan, tidak melapor kepada sesama makhluk. Wa in kana Allah amdahu, walaupun sebenarnya dia sendiri rasanya tidak kuat menghadapi kesulitan itu, tapi dia tidak melapor kepada selain Allah. Makanya dikatakan oleh ini dari Hasan Al-Basri, unzuru ilan nasi bi'ainil fana. Maka dikatakan pandanglah kepada sesama manusia itu dengan pandangan fana. Maksudnya manusia itu makhluk yang fana. Jangan kita meminta backing kepada manusia. Itu kalau bahasa sekarang kan, kenapa kita minta backing kepada manusia? Manusia itu tidak punya apa-apa. Sebentar aja itu. Kita kalau bersandar sama makhluk itu sama dengan kita letakkan papan yang lapuk ke dinding, lalu kita bersandar di papan yang lapuk. Ini papan ini patah. Dinding itu laksana kekuatan yang kuat, yang dari Allah. Tidak ada perlu. Jalani aja. Hidup ini sudah diatur sama Allah. Nanti bertanya lagi, kalau udah diatur ngapain kita berusaha, Ustaz? Urusan aturan itu aturan Allah di Lauhul Mahfuz. Urusan usaha kita usaha saja. Terbentur kita, inilah ditakdirkan oleh Allah. Nah, makanya ketika hidup itu terbentur, hasibu, kita kaji diri kita, ngapa kita terbentur, apa masalahnya? Itulah yang dikaji oleh Fudail bin Ayad. Ngapa aku sampai terlambat bangun malam ini? Dia teliti mulai dari bangun pagi tadi, apa yang aku lakukan ya? Biasanya begitu. Sebanyak maksiat yang kita lakukan, sebanyak itu pula Allah menutup hati kita kepadanya. Ya, mulai bertengkar di rumah tangga, mesti ada maksiat yang dilakukan. Cobalah. Ya, mulai kita malas baca Quran, mesti ada maksiat yang kita lakukan. Yang tadinya 8 rakaat dengan 3 witir setiap malam, sekarang 2 aja berat. Ada maksiat yang kita lakukan. Maksiat itu menutup hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dia harus dicuci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, salah satu yang memutuskan itu adalah silaturahim. Maka perkuatlah nilai silaturahim itu. Karena sebenarnya
Sedekah yang paling baik itu sedekah sesama kita adik-beradik itu. Nah, itu yang paling baik. Saling menolong, bukan memutuskan. Hanya gara-gara harta warisan itu kan harta yang ditinggalkan ayah ibu, yang kita tidak pernah mencari. Sudah itu diputus, diambil pula lagi. Sudah diambil, kita ambil pula hak saudara kita. Seperti apa bentuknya? Nah, itu yang paling awal. Makanya akhirnya dikatakan di sini di dalam muhasabah, ayyuhasibu nafsu ala kulli amalin ma taraku khairan lahu ma fa'alahu, ayyuhasibu nafsu ala amrin mi'ayahun lam yaf'alahu. Pertama dalam muhasabah itu adalah hendaklah ia menghitung setiap amal yang pernah ia tinggalkan dari suatu kebaikan dan kenapa dia mengerjakannya, sudah betul atau tidak. Yang kedua, dia harus menghitung dirinya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mubah, kenapa sedikit. Makanya dia perlu niat. Kenapa di dalam ilmu fikih itu niat itu utama? Karena pekerjaan ini tergantung niat yang dia lafazkan. Dia akan menjadi sesuatu yang mubah ketika niatnya mubah. Dia akan menjadi sesuatu yang menjadi ini pekerjaan wajib karena niat itu wajib, ya kan? Ketika kita berniat untuk melakukan sholat itu kan, ini sholat sunnah, ini sholat wajib, kan nampak di niat. Begitu juga dalam pekerjaan yang lain yang sifatnya adalah amal semuanya. Lam tus'alunna yawma izin anin naim summa la tus'alunna yawma izin anin naim. Nah, itu yang berat bagi kita, bahwa kita nanti di akhirat akan ditanya tentang semua nikmat yang pernah diberikan sama kita, kemana kita pakai. Orang berilmu ini lebih berat lagi, ya kan? Orang berilmu ini lebih berat. Kalau ini ceramah kemarin itu ikhlas atau tidak? Dia bilang ikhlas. Kata Allah di akhirat, kau mengharapkan di masjid yang besar supaya amplopnya besar. Itu ketahuan semua di akhirat nanti. Berat. Jadi mungkin yang dulu-dulu nanti dihisab nih guru-guru ini, betul apa enggak keikhlasan itu betul atau tidak gitu. Paling berat. Orang tua itu pun ditanya nanti semua satu persatu, ya kan? Jadi berat. Orang berilmu itu berat. Ilmu itu diberikan benar atau tidak, atau mengarang-arang. Hanya untuk simpati orang, itu bahaya, berat. Jadi bukan mudah untuk duduk bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada saudara-saudara. Maka kita saling berdoa, memohon rahmat Allah. Kita jaga silaturahim kita, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya. Kan itu yang penting kan, keberkahan itu. Berkah kita duduk itu berkah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tak ada bertanya berarti paham semua yang dibahas atau malu. Ayo silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai nikmat Pak Ustadz ya, di dalam surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir, kemudian nikmat yang ada di dalam surat Ar-Rahman itu karena saya belum tahu di mana bedanya Pak Ustadz, apakah kata-kata di dalam kalimat dalam surat Al-Fatihah dengan Ar-Rahman itu pengertian nikmat itu sama di antara kedua surat itu Pak Ustaz? Karena kan di dalam Ar-Rahman kan banyak nikmat yang disebutkan, sementara surat Al-Fatihah di akhir ayat itu disebutkan orang-orang yang diberi nikmat bukan orang yang engkau murkai atau yang orang sesat. Jadi pengertian nikmat di dalam kedua surat itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Imannya nikmat, karena kan ada kata nikmat di Al-Fatihah dan juga dalam Ar-Rahman. Terima kasih Ustaz. Baik. Korelasi antara nikmat yang di Al-Fatihah kemudian nikmat yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, kemudian apa dengan keimanan, kan itu maksudnya kan? Keimanan itu kan sudah di awal surah Al-Baqarah dijelaskan, zalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Masuk Islam itu muslim. Ada keimanan berarti mukmin. Tapi kalau dalam bahasa Wahbah Zuhairi, cukupkah manusia itu beragama saja? Enggak cukup. Ya kan? Kelima petunjuk itu. Cukupkah manusia itu dengan beragama? Enggak cukup. Dia harus mencari ridha atau taufik. Makanya kita selalu mengatakan wabillahi taufik wal hidayah, atau wabillahi hidayah wat taufik. Terakhir yang harus kita dapatkan itu hidayah itu taufik, sesuai apa yang kita kerjakan ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu tertinggi. Makanya manusia itu tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Ridho itu yang kita capai. Itu yang pertama. Di mana nilai keimanan itu? Itulah orang-orang yang disebut dengan muttaqin. Muttaqin itu paling tinggi. Lalu dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Dan Allah termasuk di dalam rukun iman, ya kan? Allah yang pertama. Nikmat yang diberikan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah itu yang dikatakan an'amta alaihim. Alaihimnya ini ada lagi tafsirnya di surat An-Nisa. Allazina an'amallahu minal nabiyyin wasyuhada wassalihin. Nikmat yang mana ini? Bukan nikmat yang kau berikan bukan nikmat ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai, tapi engkau orang yang beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah nih? Allazina an'amallah, yang orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari apa? Minan nabiyyin. Kita enggak nabi, oke lah, ya kan? Wasyuhada, bisa kita menjadi syahid. Wassalihin, yaitu orang-orang itu. Ulaika di akhirnya itu rafiqo, orang-orang ini yang terbaik menjadi teman. Nah, nikmat yang mana itu? Makanya di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan lagi? Ini tangannya bergeraknya Allah nih. Allah gerakkan hati kita untuk datang ke masjid ini. Kemauan aja, ketika Allah tak menggerakkan tak jadi dia. Itu nikmat semua. Kita bisa bergaul, kita bisa berbicara, kita bisa bersama, itu nikmat. Kebersamaan itu adalah nikmat. Banyak orang berteman tapi tidak bisa bersama. Banyak orang satu keluarga tapi tak pernah bersama. Yang ayahnya pergi sebelum matahari terbit, pulangnya setelah matahari terbenam. Yang ibunya pun pergi, anak kocar-kacir. Banyak. Dia satu rumah tapi tak bersama. Apalagi di zaman modern ini, dia satu meja makan tapi tak bersama, karena ruhnya bersama WhatsApp. Badannya aja di situ. Nah, jadi nikmat yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalau kita pikirlah nikmat Allah ini la tuhsuha, tidak bisa kamu menghitung. Pakai cempoa, pakai apa, takkan ada itu. Karena kalau kita kaji dulu, kita begitu jadi bayi menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah, hitunglah sampai umur kita sekarang ya, tidak pernah kita bayar. Coba masuk rumah sakit, beli satu tabung oksigen, berapa bayar? Nikmat Allah berikan nikmat itu. Kaki ini baru bisa terasa nikmat kalau kita udah sakit. Kalau udah asam urat, nengok orang melangkah enak, baru tahu oh itu nikmat ya kalau tidak sakit. Nah, itu nikmat. Jadi nikmat yang mana yang Allah berikan itu, yang kita harapkan sebagaimana Allah memberikan nikmat pada nabi, para syuhada, para solihin, karena disitulah yang disebut sebagai bagian daripada nikmat-nikmat terbesar Allah yang diberikan kepadanya. Kenapa? Kasih sayang Allah itu langsung diberikan. Makanya di dalam doa di kitab Al-Qudiyah itu, Rahmanud dunya, Allah itu mengasihi dunia di dunia. Rahmanul akhirah, Allah memberikan sayangnya di akhirat. Sayang di dunia ini cuma 1%, di akhirat itu 99,9. Jadi Rahmanud dunya, Rahimul akhirah, Allah kasih di dunia ini. Kafir tak nyembah dia, ateis tak ngakui Allah, Allah kasih. Ada nggak orang kafir ditutup oleh oksigen? Tidak ada kan? Tetap aja dia menghirup. Nah, tapi ketika nanti di akhirat itu khusus orang mukmin. Makanya di dalam kitab-kitab Yaumul Akhir
kiamat itu terjadinya 50.000 tahun, berbenturan antara planet ini dan planet ini, berbenturan semua. Yang hebatnya, sebelum tiupan itu untuk kiamat itu, orang mukmin ini sudah dicabut oleh Allah nyawa semua, supaya tidak mengalami, memperhatikan kiamat itu. Dahsyat kiamat itu. Nah, kalau sudah begitu, di mana kita dapatkan lagi pertolongan Allah? Manusia yang kita minta baikin dia pun hanyut. Tidak ada 50.000 tahun. Tapi di dalam hadis itu dikatakan, tapi wama alal mu'min, tapi apa yang dirasakan orang mukmin tentang kiamat yang 50.000 tahun yang dahsyat itu orang-orang kafir sudah berantakan itu. Illa baina zuhri wal asar, 50.000 tahun yang dihitung itu. Ini kan hitungan manusia nih 50.000 tahun. Kalau Allah, dia tidak punya dimensi waktu dan tidak punya dimensi tempat. Makanya dia 50.000 tahun dalam hitungan manusia itu bagi orang mukmin itu hanya antara zuhur dan asar. Tapi bagi orang kafir 50.000 tahun diazab, diombang-ambing dengan kiamat itu, turun ditiupkan sangkakala itu, berbentur antara satu dan lain, perputaran itu berhenti. Wah, itu yang mau kita hadapi itu di akhir hayat kita. Makanya Allah cabut orang-orang mukmin ini, mati duluan supaya tidak merasakan itu. Nah, pemberian Allah inilah juga nikmat, dan itu khusus orang mukmin aja. Kalau kita setiap malam Jumat membaca surah Al-Kahfi dengan 3 cerita, 4 cerita bahkan, itu dikatakan kita nih berapa malam tidur nih, kata kawannya paling 1 malam, yang satu lagi 2 atau 3 malam, kan gitu ya. Padahal di surat itu dinyatakan salah sumi'ah illa salah sumi'ah tis'an wa salah sumi'ah, berarti 309 tahun tidur malam itu. Tapi mereka katakan 2 atau 3 malam, ya kan? Itu orang mukmin, itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kalau kita katakan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dalam surat Ar-Rahman itu banyak diterangkan di situ, marajal bahraini yaltaqiyan, ya kan? Telah terjadi antara dua laut itu bertemu tapi tak pernah menyatu airnya. Itu kan nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau kita tengok lagi, kenapa air ludah kita ini tidak ada rasa? Kalau dah jadi apa jadi? Karena dia tawar itu, karena kita ingin merasakan sesuatu. Tapi coba air keringat, langsung asin kan? Coba yang lain. Terus air yang di telinga ini langsung busuk dia. Kenapa? Supaya binatang itu masuknya tak bisa hidup lama dia di telinga ini. Kenapa air keringat ini menghilangkan asin itu, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada turun ke mata. Tapi air ludah ini tawar. Kenapa? Karena dia akan merasa sesuatu. Kalaulah air ludah ini tidak tidak tawar, payah kita merasa sesuatu, mencicipi. Itulah nikmat itu. Itulah nikmat dikasih Allah. Makanya kalau orang sakit kan tekaknya lain. Hilang nih, dicabut Allah nikmat air yang tawar tadi itu. Itu kalau itu saja kita jalani dalam kehidupan, dah paham kita. Oh, ini nikmat Allah. Itu saja. Panjang kali. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami, dan ridhalah amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni dan Kau lindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang yang mohon maaf, dan dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.